Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Sinta Anzahari, biasa dipanggil Sinta, mahasiswi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan sekarang aku gak sendirian nih, ada teman aku di sini. Ya, dan ada aku di sini. Aku Khairunisa Filza, bisa teman-teman dan Cinta sendiri panggil Nisa. Dan sama aku juga mahasiswi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah iya nih, kita sama-sama dari UIN Jakarta. Oke deh, sebelumnya aku mau nanya kabarnya dulu nih. Nisa gimana kabarnya Nis? Alhamdulillah, kabarku baik, Sin. Kalau kamu sendiri gimana nih kabarnya, Sin? Alhamdulillah, baik juga nih. Teman-teman yang dengar podcast kita kali ini gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Amin. Semoga teman-teman juga dilancarkan segala aktivitasnya ya. Oke, ngomong-ngomong, kita di sini mau ngapain sih, Sin? Nah, jadi di sini kita mau ngebahas seputar sarapan. Judul podcast kita kali ini adalah Sarapan itu penting, mitos atau fakta. Ngomong-ngomong tentang sarapan, pasti dari kita juga udah sering dengar pernyataan kalau ada orang yang setelah sarapan jadi ngantuk. Dan ada juga yang setelah sarapan jadi bisa fokus dan semangat melakukan aktivitas. Dari pernyataan yang berbeda itu, ternyata yang membuat orang bertanya-tanya sebenarnya sarapan itu penting gak sih? Apakah benar-benar sebuah keharusan bahwa kita itu harus sarapan? Atau ini hanya mitos saja? Mitos di mana kita hanya mengikuti keyakinan yang berkembang dari generasi ke generasi. Menurut Nisa sendiri gimana nih Nis? Nah, untuk mengawali jawabanku, kita sama-sama tahu ya bahwa sarapan atau makan pagi itu kan adalah menu makanan pertama yang dikonsumsi seseorang. Yang biasanya nih ya, orang-orang itu makan malam sekitar jam 9 malam. Dan baru makan lagi pagi harinya setelah dia bangun tidur kemungkinan sekitar jam 6 pagi. Berarti kalau dihitung-hitung ada sekitar 10-12 jam kita atau tubuh kita ini puasa. Nah, dengan adanya puasa itu, cadangan gula darah atau disebutnya glukosa dalam tubuh hanya cukup untuk aktivitas 2-3 jam di pagi hari. Jadi pada dasarnya manusia itu membutuhkan sarapan pagi karena ya tentunya dalam sarapan pagi itu diharapkan ada ketersediaan atau terjadi ketersediaan energi, recharge energi yang digunakan untuk jam pertama melakukan aktivitas, bukan hanya sekedar keyakinan dari generasi ke generasi seperti yang Sinta bilang tadi. Karena sebetulnya banyak akibat jika nggak sarapan pagi. Salah satunya itu akan menyebabkan tubuh nggak punya energi yang cukup untuk melakukan aktivitas, terutama pada proses belajar, karena pada malam hari di tubuh kita itu tetap berlangsung proses oksidasi guna menghasilkan tenaga untuk menggerakkan jantung, paru-paru, dan otot-otot tubuh lainnya. Nah, ada pertanyaan lagi nih Nis. Sebenarnya sarapan seperti apa sih yang harus dipersiapkan? Nah, pertanyaan yang bagus nih Sin. Jadi sarapan yang sehat itu sebaiknya mencakup keberagaman zat gizi makro dan mikro. Nah loh, makro dan mikro maksudnya apa? Nah, jadi makro itu maksudnya terdapat karbohidrat, lemak, juga protein. Sedangkan mikro itu maksudnya terdapat vitamin juga mineral. Ada beberapa pilihan sarapan yang disarankan nih antara lain ada bubur ayam. Tapi walaupun bubur ayam itu kaya akan karbohidrat dan protein dari ayam, zat gizi mikro atau vitamin dan mineralnya itu minim. Jadi sebaiknya disarankan untuk menambahkan atau melengkapi dengan sayur atau buah. Saran selanjutnya atau pilihan selanjutnya ada lontong sayur. Nah, lontong sayur ini kan menyediakan karbohidrat, protein, lemak, serta vitamin dan mineral dari sayuran, hampir lengkap ya. Tapi nih perlu diwaspadai oleh mereka dengan kadar kolesterol dan trigliserida yang tinggi. Lalu pilihan sarapan lainnya ada roti dan susu. Praktis sih, tapi hanya menyediakan sedikit vitamin dan mineral. Nah, jadi disarankan untuk menambahkan telur, daging, sayuran, dan buah agar lebih komplit lagi zat gizinya.
Lalu yang selanjutnya ada nasi uduk. Nah, nasi uduk ini kan kaya karbohidrat, protein, dan lemak. Namun lagi-lagi nih, zat gizi mikronya atau vitamin dan mineralnya minim atau rendah. Nah, jadi disarankan untuk melengkapi dengan sayur dan buah. Lalu ada saran praktis lainnya seperti sepiring nasi sama telur ceplok, sama nugget, sosis. Itu bisa jadi pilihan praktis. Tapi sebaiknya juga dilengkapi dengan sayuran seperti irisan timun, tomat, atau sayuran rebus deh. Serta ada buah-buahan yang seperti pisang atau apel. Jadi penting ya untuk memilih sarapan yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dan pastikan nih adanya keberagaman zat gizi dalam menu sarapan untuk mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh. Wah, jelas banget nih jawabannya. Jadi sekarang kita udah tahu ya bahwa kita perlu mempersiapkan pilihan jenis makanan yang bergizi untuk kita konsumsi ketika sarapan. Lalu apa ada dampak yang akan dirasakan oleh orang-orang yang terus-menerus melewatkan sarapan? Jadi, jika seseorang itu memutuskan untuk melewatkan sarapan secara rutin atau terus-menerus dia nggak sarapan, ada beberapa dampaknya nih yang dapat dirasakan. Yang pertama, ada penurunan kadar gula darah. Jadi kalau orang melewatkan sarapan, itu dapat menyebabkan tubuhnya menjadi turun kadar gula darahnya yang membuat dia merasa lemas dan kurang bertenaga. Lalu yang kedua, ada kurangnya asupan zat gizi. Jadi orang yang nggak sarapan itu cenderung memiliki asupan vitamin, mineral, dan serat yang lebih rendah jika dibandingkan sama orang yang memang sudah sarapan, apalagi sarapannya rutin. Lalu yang ketiga, ada pengaruh juga nih pada fungsi otak. Jadi kekurangan asupan nutrisi setelah tidur semalaman itu dapat berdampak negatif pada fungsi kognitif seperti konsentrasi belajar, juga regulasi emosional dan mood. Lalu yang selanjutnya ada kecenderungan makan berlebihan di waktu berikutnya. Nah, orang yang melewatkan sarapan itu cenderung mengonsumsi makanan tinggi karbohidrat dan lemak atau yang meningkatkan porsi makan pada waktu selanjutnya. Nah, dengan demikian melewatkan sarapan secara terus-menerus atau rutin itu gak baik ya teman-teman, karena dampaknya ke kesehatan tubuh, asupan zat gizi, dan fungsi otak. Oke Nis, ini ada satu lagi pertanyaan yang menurutku menarik ya. Apakah ada bukti ilmiah atau temuan penelitian yang secara jelas mendukung bahwa sarapan itu penting? Oke, jadi dari apa yang aku baca, aku menemukan ada salah satu hasil studi yang dilakukan di Akademi Kebidanan Wirausaha Nusantara di Malang ya, pada tahun 2017. Dijelaskan di situ bahwa ada 10 remaja nih yang biasa melakukan sarapan pagi. Nah, 8 diantaranya bilang kalau mereka nggak melakukan sarapan, maka badan mereka itu jadi lemas, sulit untuk menerima pelajaran, mengantuk, gak bisa konsentrasi, bahkan perhatian mereka tuh jadi terdistract atau terganggu. Dan 2 orang lainnya bilang kalau kepala mereka tuh jadi pusing kalau nggak sarapan dan daya ingat mereka juga berkurang. Nah, dari situ kita bisa ambil kesimpulan ya bahwa sarapan pagi tentunya sangat penting dan sangat dianjurkan untuk kita yang sering beraktivitas di pagi hari. Gimana nih teman-teman? Sekarang udah yakin ya? Dan harapannya teman-teman dari sekarang sudah mulai membiasakan diri untuk melakukan sarapan dengan memperhatikan apa yang dikonsumsinya, yaitu makanan yang bergizi. Terima kasih Nisa sudah mau meluangkan waktunya, juga sudah mau sharing bersama kita di sini. Dan aku juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin podcast kita dari awal sampai akhir. Sebelum ditutup, aku mau kasih pantun dulu nih. Oke, Nisa dan teman-teman yang dengar podcast kita kali ini, jangan lupa jawab cakep ya. Malam tidur untuk istirahat. Cakep. Setelah seharian aktivitas terisi. Biasakan diri hidup sehat dengan sarapan bernutrisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.